Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 13 September 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kudus, kami datang bertelut di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami dilayakkan menjadi umat kesayangan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami agar kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan harian pada saat ini terambil dari Mazmur 79 ayat 1 sampai 9. Demikian. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah menyerbu milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Darah mereka ditumpahkan seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang di sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan menghancurkan tempat kediamannya. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan kami, nenek moyang kami, tetapi hendaknya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tolonglah kami ya Allah. Demikian tema renungan harian pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 79 merupakan Mazmur Asaf yang dengan sangat jelas ditulis pada masa kejatuhan Yerusalem dan Yehuda di tangan tentara Babil. Peristiwa ini menjadi sangat traumatis atau menjadi sejarah traumatis bagi orang-orang Yahudi dan digambarkan 4 kali dalam kitab-kitab Ibrani, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 25, 2 Korintus 36 ayat 11 sampai 21, Yeremia 39 ayat 1 sampai 14 dan 52. Asaf sendiri adalah seorang musisi, pemazmur yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama. Dia hidup dan melayani di sepanjang masa pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Mazmur 79 ini merupakan puisi horor yang menggambarkan kengerian yang dialami orang-orang Yehuda dan Yerusalem ketika tentara Babel menyerbu, menghancurkan,
membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan Yerusalem hancur luluh lantak pada tahun 605 dan 586 sebelum Masehi. Milik Tuhan dihancurkan. Milik Tuhan tidak hanya mencakup seluruh umat Tuhan, tapi juga tanah tempat mereka tinggal. Tanah bagi bangsa Israel atau di dunia perjanjian lama merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Allah. Mereka menajiskan bait kudus. Hamba-hamba Tuhan dibunuh dan darahnya ditumpahkan seperti air di sekeliling Yerusalem. Umat Tuhan dicemooh, dicela, diolok-olok, dan pemazmur berdoa kepada Allah supaya Allah berhenti marah, berhenti murka, berhenti cemburu yang menimbulkan murka seperti api. Asaf memohon kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan penderitaan itu harus kami tanggung. Asaf memohon kepada Tuhan untuk menegakkan keadilan bagi bangsa Yehuda dan Yerusalem, memulihkan bangsa ini. Maka umat Tuhan dan kawanan domba kebalaan Tuhan akan bersyukur dan memuji-muji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan Tuhan kepada umat Israel melalui kehancuran Yehuda dan Yerusalem di tangan Babilonia merupakan peringatan keras atas kelakuan cara hidup bangsa Israel dengan mengidolakan bangsa Kanaan. Mereka hidup seperti orang-orang Kanaan yang memuja dewa-dewa mereka, hidup tanpa hukum dan takut akan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak menyerukan nama Tuhan. Ketika kita mengkhianati Tuhan seperti bangsa Israel dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dengan kelakuan hidup kita, maka Tuhan tidak akan segan-segan menghancurkan kita, menyadarkan kita supaya kita berbalik kepadanya. Janganlah kita menunggu sampai Allah marah dan mencambuk kita oleh karena kekerasan hati kita. Semua akan menjadi sejarah mengerikan bagi kita. Marilah kita taat kepadanya, mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Allah begitu mencintai kita. Allah adalah Allah yang cemburu. Ketika kita menghormatinya, maka Allah tidak akan segan-segan memberikan apapun yang kita minta, apapun yang kita perlukan. Seperti orang tua yang sayang kepada anak-anaknya. Ketika Tuhan menempa hidup kita dengan berbagai persoalan, itulah cara Tuhan menyadarkan kita. Karena itu, ketika dalam kesusahan, mintalah tolong kepada Tuhan. Seperti Asaf memohon pengampunan dan belas kasihan dari Allah. Katakan kepada Tuhan, tolonglah kami ya Allah. Maka Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa.
Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah hukum kami dengan kemarahan-Mu, tapi tolonglah kami ya Allah. Sembuhkanlah hidup kami, luruskanlah jalan kami, jauhkan kami dari segala penghukuman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.